Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa ahli baiti wa dzurriyyati wa alina ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini mengaji kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, pengarang Al-Alim Al-Allamah Al-Marhum Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, yaitu Damaskus, seorang ulama dari Damaskus, yaitu Al-Alim, orang yang sangat alim, orang yang sangat alama, yaitu Syekh Al-Alim, orang yang sangat alim, Al-Alama, orang yang sangat alim, yaitu Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, yaitu Damaskus, yaitu kitab namanya Mau'izatul Mu'minin, dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, yaitu menyangkut bab adab membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahiru adabil tilawati, Shahifah atau halaman 77. Dhahiru adabil tilawati. Al-awwalu al-adabul awwalu fi khalil qari'i wa huwa ayyakuna alal wudu'i waqifan ala hayatil adabi wa al-wasukunu ala hayatil adabi wasukuni. Artinya adalah adab yang pertama membaca Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran keadaannya dalam keadaan membawa wudu. Nanti tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan wudunya batal atau tidak membawa wudu. Kemudian selalu ia adalah dalam keadaan bisa terus menerus selama membaca Al-Quran dalam keadaan membawa wudu, dan kemudian juga dalam keadaan bisa beradab atau bertata krama yang benar dalam membaca, yaitu dalam keadaan tenang. Imma qa'iman wa imma jalisan mustaqbilal kiblati. Bisa juga adabnya dalam keadaan berdiri, boleh juga dalam keadaan duduk, kemudian dalam keadaan bisa menghadap kiblat. Jadi adab kita membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat. Mutrikon ra'sahu ghaira mutabarri'in wala muttaqi'in, yaitu dalam keadaan kita semua adalah kepala kita adalah kepala yang bisa menunduk kepada Al-Quran, tidak dalam keadaan tidur terlentang, tidak dalam keadaan kita semua ini melihat Al-Quran bersebelah, secara bersetengah-setengah. Tidak boleh kita membaca Al-Quran dalam keadaan yaitu tidur leleyangan, yaitu tidur terlentang juga kurang boleh, ya juga tidak boleh. Wala jalisin ala hayati takabburi, dan juga ketika membaca Al-Quran tidak boleh dalam keadaan duduk, dalam keadaan sombong atau menyombongi kepada Al-Quran, itu juga tidak boleh. Fa'in qara'a ala ghairi wudu'in aw kana mutajian fil firasyi falahu aidun fadlun. Apabila seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak wudu atau dalam keadaan tiduran tidak di atas selimut, umpama tidur dalam keadaan tidur, kemudian dalam keadaan miring di atas selimut, maka itu juga dia sudah memperoleh keutamaan membaca Al-Quran. Walakinnahu duna dzalika, tetapi hal tersebut itu adalah tidak bagian dari memperoleh adab membaca Al-Quran. Jadi mendapat pahala, mendapat keutamaan, tapi belum bisa beradab yang benar dalam membaca Al-Quran, yaitu membaca dalam keadaan tiduran. Itu memang juga belum masuk adab membaca Al-Quran.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Surat Al-Imran ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang zikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk dan di atas lambung-lambung mereka, dan mereka berfikir di dalam ciptaan langit-langit dan bumi-bumi. Ini disebutkan pada surat Ali Imran ayat 191. Fausni alal kuli, maka semuanya orang tersebut semua mendapat puji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin qaddim al qiyama fi dzikri summal qu'utu summa dzikru mutajian. Tetapi utamakan dahulukan dalam keadaan zikir, dalam keadaan bisa berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian zikir, kemudian setelah zikir yang lama dalam keadaan berdiri, kemudian bisa zikir dalam keadaan duduk, kemudian zikir setelah duduk dalam keadaan duduk yang lama, kemudian setelah tidak memungkinkan duduk, kemudian baru yaitu berzikir atau membaca Al-Quran dalam keadaan tertidur lentang. Maka di sini para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini utamanya salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah kita semua bisa mengagungkan Al-Quran dengan membaca dalam keadaan berdiri, bisa menghormati Al-Quran menghadap kiblat. Kemudian setelah itu apabila tidak bisa, maka kemudian belajar dengan membaca Al-Quran dengan duduk sambil menghadap kiblat. Kemudian setelah itu kemudian kita semua yaitu apabila sudah tidak memungkinkan duduk, maka boleh dalam keadaan tertidur lentang. Al-adabus tsani, adab yang kedua, fi miqdaril qiraati. Walil qiraati adatun mukhtalifatun fil istiqsari wal ikhtisari wal ma'suru an Usmana wa Zaidin bin Sabit wa bin Mas'udin wa Ubay bin Ka'b bin radhiyallahu anhum annahum kanu yakhtimuna al-Qur'ana fi kulli jum'atin wa yuqassimunahu sab'ata ahzabin. Adab Al-Quran atau membaca Al-Quran yang kedua adalah di dalam kira-kira membaca Al-Quran di dalam masalah bacaan Al-Quran itu ada adat-adat atau kebiasaan yang berbeda-beda di dalam memperbanyak atau meringkas bacaan Al-Quran. Yang maksur adalah ucapan yang maksur yang kuat dari Utsman dan Zaid bin Sabit dan dari Ibnu Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka semua, Utsman, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, semua mereka itu mengkhatamkan Al-Quran di setiap hari Jumat. Mengkhatamkan Al-Quran di setiap hari Jumat. Dan juga mereka semua membagi di beberapa bagian-bagian. Jadi kalau kita semua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, mungkin kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan sekali, atau 2 bulan, atau 2 minggu sekali, atau 2 bulan sekali, dan seterusnya sesuai dengan keadaan relatif, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Boleh-boleh saja semua. Al-adabu as-salisu at-tartilu. Adab Al-Quran, membaca Al-Quran yang ketiga adalah tartil. Wa huwa al-mustahabu fi hadil qiraati. Tartil adalah bacaan yang disunatkan dalam keadaan kita membaca Al-Quran. Li'anna sanubayyu anal maqsuda minal qiraati at-tafkiru wa tartilu mu'inun alaihi. Karena sesungguhnya kami menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dari membaca Al-Quran adalah, maksud atau tujuan utama membaca Al-Quran adalah berpikir sesuatu yang menjadi kandungan Al-Quran, dan juga tartil. Tartil itu dapat membantu untuk bisa memahami atau berpikir pada kandungan Al-Quran. Walidhalika na'atat Ummu Salamah radhiyallahu anha qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ummu Salamah mensifati pada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faidaniya tan'atu qiraatan mufsiratan harfan wa harfan. Maka di saat itu Ummu Salamah mensifati bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bacaan yang ditafsirkan secara huruf satu huruf. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma li'an aqra al-Baqarah wa ala Imrana uratiluhuma wa atattabaruhuma ahabbu ilayya min aqra al-Qur'ana kullahu. Imam Ibnu Mas'ud atau sahabat Ibnu Mas'ud berkata, sungguh bahwasanya membaca surat Al-Baqarah, saya membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan saya mentartilkan pembacaan dengan membaca yang bagus atau tartil pada surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, dan saya bertadabbur atau angan-angan yang menjadi kandungan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran itu lebih saya cintai daripada saya membaca Al-Quran semuanya. Jadi menurut Imam Ibnu Mas'ud di sini membaca Al-Quran ini utama lagi itu adalah kita semua bisa mengangan-angan apa yang menjadi kandungan Al-Quran. Wajala anna tartila wa ta'adduda aqrabu ila tawqiri wal ikhtirami wa asyaddu ta'siran fil qalbi. Dan sudah jelas bahwasanya membaca Al-Quran dengan tartil dan dengan adab yang benar itu lebih kepada yaitu bisa memuliakan Al-Quran, bisa menghormati Al-Quran. Kita membaca tartil itu artinya kita adalah menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, dan membaca tartil itu lebih sangat berpengaruh di dalam hati, yaitu di saat kita semua membaca Al-Quran dalam keadaan tartil, murattilan atau tartilan, maka kita semua itu punya bekas pada hati kita, bekas yang baik ya pada hati kita, pada perilaku kita, pada pikiran kita, sehingga ketika membaca tartil ini benar-benar bisa meresap dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Al-adabu ar-rabi'u, adab membaca Al-Quran yang keempat, al-buka'u, yaitu menangis. Wa huwa mustahabun ma'al qiraati, menangis ketika membaca Al-Quran bersama ketika di saat kita membaca Al-Quran itu adalah disunatkan. Wa man sya'uhu al-khuznu, yang menangis itu adalah timbulnya adalah dari sebuah kesusahan. Wa dzalika ayyata'ammala ma fi minat tahdidi wal wa'idi wal uhudi. Dan hal tersebut, kenapa kita ketika membaca Al-Quran bisa menangis, dan itu adalah bagian suatu yang disunatkan pada bacaan Al-Quran, supaya kita semua mampu untuk mengangan-angan sesuatu yang menjadi ancaman yang ada pada Al-Quran, sesuatu yang menjadi ancaman Allah pada Al-Quran, sesuatu yang menjadi janji Allah pada Al-Quran, beberapa janji-janji Allah yang ada pada Al-Quran, supaya mampu kita angan-angan dalam hati kita. Summa yata'amalu taksiru fi awamirihi wa zawajiri, dan juga kita mampu berangan-angan kenapa kita semua tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa kita semua tidak mampu untuk tidak mampu untuk menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fayahzanu la muhalata wa yabki. Kemudian seseorang apabila mengangan-angan hal tersebut, kisah-kisah yang ada pada Al-Quran, di mana di situ ada kisah orang yang masuk neraka, maka menjadi suri toladan bagi kita semua. Ya, kisah-kisah orang yang masuk surga, maka menjadi bagian daripada contoh, menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga ini seseorang apabila memahami, bertadabbur, mengangan-angan, kemudian memahami apa yang menjadi kandungan Al-Quran, maka seseorang akan menjadi susah, dan seseorang akan menjadi bisa menangis karena dengan cerita-cerita, kisah-kisah yang dibaca pada Al-Quran.
Qala al-Ghazali fa in lam yahdurhu khuzunun wala bukaun kama yahduru arbabul qulubi as-safiyah falabbaika ala falabbaika alaika faqad ala alaka ala faqdil khuzni wal bukai fa inna dalika aqdamul masaibi. Menurut Imam Ghazali, suatu yang menjadi besar-besarnya musibah, besar-besarnya bencana, besar-besarnya coba, menurut Imam Ghazali ini apabila seseorang itu terkena dengan kesusahan, seseorang dihadapi dengan kesusahan, seorang dihadapi dengan susah, kemudian ia adalah tidak terpatri dalam hatinya kesusahan, tidak masuk dalam hatinya yaitu kesusahan, di dalam hatinya tidak terjadi hati yang bening untuk bisa berpikir atas kesusahan-kesusahan yang ia terima. Dan kemudian kenapa tidak berpikir, kemudian berpikir kenapa kesusahan itu kemudian tidak menjadi hilang, tidak menjadi sirna, maka itu semua adalah bagian daripada musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar menurut Imam Ghazali ada apabila seseorang mendapat kesusahan tapi ia tidak susah, apabila seseorang mendapat kesedihan tapi ia tidak sedih, apabila ia mendapat yaitu cerita-cerita dalam Al-Quran, di situ ada cerita susah kemudian ia tidak susah. Ini menurut Imam Ghazali adalah bagian dari kesusahan yang paling besar. Ini menurut Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabu al-khamisu, adab yang kelima, ayuraiya haqqal ayati Fa'ida mura bi ayati sajdatin sajada. Adab membaca Al-Quran yang kelima adalah seseorang harus menjaga yaitu kewajiban-kewajiban pada ayat Al-Quran. Contohnya umpama apabila seseorang itu diperintah dengan ayat sajdah pada surat sajdah, di situ pada Al-Quran ada sajdah, maka seseorang harus membaca yaitu bacaan atau doa sajdah. Wa kadzalika idza sami'a min ghairi sajdatan sajada wa idza sajada at-tali wa la yajudu ila idza kana ala taharatin. Begitu juga apabila seseorang itu mendengarkan dari yang lain ayat sajdah atau surat sajdah, maka ia kemudian membaca kemudian ia membaca surat sajdah atau membaca doa sajdah. Dan begitu juga sebaliknya, apabila seseorang itu kemudian membaca surat sajdah atau membaca doa sajdah, maka semuanya itu tidak dilakukan kecuali dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan membawa wudu. Waqad qila fi kamaliha innahu yukabbiru rafi'an yadayhi li tahrimihi summa yukabbiru lil hawa lisujudi summa yukabbiru lil irtifa'i summa yusallimu. Diucapkan di dalam sempurnanya, yaitu sempurnanya sajdah, yang pertama adalah seseorang, kita semua, yaitu membaca takbir, angkat tangan kita ditakbir. Apabila ada ayat sajdah, tangan kita diangkat ditakbir, kita membaca takbir sambil mengangkat tangan kita, Allahu Akbar, untuk memuliakan Al-Quran. Kemudian setelah setelah kita mengangkat tangan dan membaca takbir, kemudian kita turun untuk bisa sujud, seperti hanya kita seperti posisi dalam keadaan sholat, kita sujud. Kemudian yusumma yukabbiru lil irtifai, kemudian kita bangun untuk membaca takbir kembali, kemudian membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini dalam rangka yaitu untuk menghormati Al-Quran, yaitu kita semua bisa menjaga kewajiban yang ada pada ayat Al-Quran. Di antaranya adalah kita semua melakukan sajdah, yaitu sujud tilawah di saat ada bacaan sajdah pada Al-Quran. Al-adabu asadisu al-israru bil qiraati ab'adum aniriya'i wa atasannu'i. Adab atau tata cara membaca Al-Quran yang keenam adalah israr, adalah tidak mengeraskan atau mengirihkan atau melirihkan bacaan Al-Quran. Itu lebih jauh, itu jauh dari pamer atau dari riya.
dan sesuatu yang tasannu itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan riya. Jadi kalau membaca Al-Quran kita sebaiknya tidak usah keras-keras, tapi israr saja. Israr itu berarti pelan-pelan. Kira-kira kita dengarkan diri kita dan mungkin di rumah sama anak sama istri tidak keras tapi pelan-pelan. Atau membaca Al-Quran adalah pelan-pelan saja. Fahuwa afdalu fi hakiman yakhafu dzalika ala nafsi. Hal tersebut, membaca israr atau pelan-pelan itu lebih utama pada seseorang yaitu seorang yang khawatir pada dirinya sendiri. Jadi umpama seseorang itu kalau membaca keras itu menjadi pamer, riya, maka lebih baik membaca secara pelan-pelan. Apabila pelan-pelan itu dalam dirinya kok timbul pamer juga, maka diiringan lagi pelan-pelan lagi. Maka disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Yang jelas yaitu kita membaca ini harus dalam keadaan tidak pamer, memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Al-adabu as-sabi'u, adab yang ke-7, tahsinul qiraati wa tartiluha, yaitu membaguskan bacaan dan mentartilkan bacaan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran maka harus tahsin, harus bagus. Contohnya shod, huruf sofir, mencucu, mulut kita mencucu. Ihdinas, gitu contohnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Jadi bacaan kita baguskan. Mat aridis sukun pada akhir ayat, panjangnya 2,5. Tidak boleh dibaca pendek seperti matobi'i, tidak boleh dibaca terlalu panjang, karena ini adalah ketika kita wakoh umpama pada surat Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, mat aridis sukun tengah-tengah, tidak panjangnya tidak terlalu panjang, panjangnya juga tidak seperti matobi'i, bacaannya sedang-sedang. Maka itu harus kita baca sedang-sedang pada ayat-ayat akhir ayat pada surat Fatihah contohnya, pada akhir-akhir ayat itu dibaca sedang-sedang, kecuali yang paling belakang yaitu waladhdallin, itu memang bacanya sangat panjang. Maka di sini tahsinul qiraah, membaca bacaan dengan tahsin dengan baik itu adalah wajib. Belajar pun pada tahsin juga wajib. Kemudian membaca tartil pada Al-Quran itu wajib. Belajar tartil Al-Quran juga wajib. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini menurut pendapat ulama usul fikih, sesuatu yang tidak bisa sempurna, ibadah amal ibadah yang tidak bisa sempurna kecuali disempurnakan dengan ibadah tersebut, maka ibadah tersebut adalah hukumnya wajib. Contohnya ini sama, kita ini tidak bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tahsin, maka kita harus bisa belajar ilmu Al-Quran, ilmu tahsin, ilmu qiraah, ilmu tartil, karena itu adalah bagian dari kewajiban kita supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan tartil. Wafil hadisi zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, pada hadis disebutkan hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Wafi akhara laisa minna man lam yataghanna bil qiraati, pada hadis yang lain disebutkan tidaklah bagian dari umatku, yaitu umatku yang tidak melakukan atau membuat seni atau melakukan bacaan pada Al-Quran. Kemudian di sini berarti di sini kita semua ini harus belajar ilmu tahsinul Quran, ilmu tartilul Quran. Yang bisa tahsinul Quran, tartilul Quran adalah ahli Al-Quran. Orang-orang yang memang benar-benar terlatih dari guru dan seterusnya. Kita semua mencoba hal yang paling sederhana. Belajar dari Fatihah kita datang ke rumah guru, kita datang ke rumah kiai, kita datang ke rumah ulama, orang alim untuk mentartilkan bacaan kita. Ya utamanya pertama adalah Fatihah,
mentartikan Fatihah. Bagaimana sih kira-kiranya membaca waladhdallin? Itu bagaimana panjangnya? Kemudian mengajarkan dot itu yang sulit, paling sulit, yang paling fasih dot adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan pada kitab yaitu Nadom yaitu Jawahirul Maknun. Yang paling fasih adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak fasih, tapi kita harus berusaha untuk belajar pada orang yang fasih, belajar orang yang bisa, belajar orang yang tartil Al-Quran, orang yang sudah taksin atau tartil Al-Quran. Itu kewajiban kita. Bagaimana kita sempatkan waktu kita, mungkin seminggu sekali kita datang ke ke guru Al-Quran untuk bisa kita minta ilmunya. Begitu caranya begitu. Memang karena seperti itulah memang ilmu itu harus belajar dengan guru yang benar, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal keluar, tidak bisa asal ada suara, tapi harus belajar dengan guru yang benar. Maka di sini mari kita jaga semua bacaan kita supaya bacaan yang benar. Mari kita budayakan untuk bisa belajar agama dengan orang alim, dengan mudaris, dengan guru, dengan kiai, dengan ahli Al-Quran, dengan ahli fikih, dengan ulama, sehingga ini adalah bagian pembelajaran untuk kita semua dan anak-anak kita juga sudah terbiasa untuk bisa datang, kita semua orang tua untuk bisa datang sowan ke rumah para alim, para kiai, ulama, guru. Kemudian anak-anak kita juga kita biasakan untuk bisa datang, untuk bisa sowan ke rumah guru, ke orang alim, sehingga ada balensi, ada saling menghargai dan menghormati guru, mentakdim murid, mentakdim atau hormat kepada guru, guru juga takdim kepada muridnya, sayang kepada muridnya. Dengan demikian adab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mampu kita jaga dengan bacaan yang benar lewat guru yang benar. Amin Allahumma amin. Demikian semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.